Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan daring kita yang pertama dan kita akan membahas mengenai prisma. Prisma itu adalah salah satu bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar serta kongruen. Yang dimaksud dengan sejajar itu adalah bidangnya berhadapan, yaitu saling berhadapan ya. Saling berhadapan atau saling berdampingan, begitu. Nah, kongruen itu berarti sama persis. Kalau sama persis berarti tidak ada perbedaannya ya. Ya, seperti itu. Kemudian, Ibu di sini punya 3 model dari prisma. Model yang pertama adalah prisma segitiga, karena bentuk alas dengan atasnya dia berbentuk segitiga, makanya dikatakan prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi 4, ada juga prisma segi 5. Di sini perlu diperhatikan, kalian perlu mengingat lagi yang namanya segi 4. Segi 4 itu bukan berarti bentuknya persegi ya. Segi 4 itu bukan hanya persegi, tapi segi 4 itu meliputi apa saja? Segi 4 itu meliputi, pertama, dia meliputi persegi, dia juga meliputi persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Ini adalah termasuk ke dalam segi 4. Jadi, suatu prisma tidak hanya memiliki alas dan atasnya bentuknya persegi saja. Bisa juga prisma tersebut mempunyai alasnya dengan bidang atasnya itu bentuknya layang-layang. Nah, bentuknya layang-layang. Bisa juga bentuknya belah ketupat. Bisa juga bentuknya jajar genjang atau persegi panjang. Begitu ya, makanya disebut di sini prisma segi 4. Begitu. Kemudian ada prisma segi 5. Nah, di sini ada keterangan. Pada gambar, dua sisi yang saling berhadapan luasnya adalah sama. Tadi yang saling berhadapan, segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua, dia saling berhadapan ya. Karena saling berhadapan, luasnya pasti sama. Karena tadi dikatakan sejajar, saling berhadapan, dan kongruen. Kalau sama persis berarti ukurannya sama, besarnya sama, bentuknya sama, nggak ada perbedaannya. Makanya dikatakan luasnya juga pasti sama. Kemudian, dua sisi yang memiliki luas sama dinamakan sisi alas dan sisi atas. Tadi ya, bidang alas dengan bidang atas sama saja. Jadi yang di bawah dinamakan sebagai sisi alas. Kemudian segitiga yang atas dinamakan sisi atas. Begitu juga dengan prisma segi 4. Maka di sini disebut sebagai sisi alasnya. Yang bagian atas disebut sebagai sisi atas. Begitu. Kemudian sisi lain yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang dinamakan sisi tegak. Nah, yang mana sisi tegak? Sisi tegaknya yaitu ini loh. Tembok-temboknya begitu ya. Jadi, ini ada segitiga atas dengan bawah. Dan ini segi panjang yang menutupi prisma gitu ya, menyelimuti prisma itu. Gitu ya. Jadi ini bentuknya bisa persegi panjang, bisa berbentuk jajar genjang. Pada prisma segitiga berarti mempunyai 3 sisi tegak. Karena yang mana aja persegi panjangnya? Yang pertama yang depan, kemudian sisi yang kanan ini, yang samping kanan, kemudian sisi yang kiri, samping kiri ini ya. Pada prisma segi 4 berarti dia punya 4 sisi tegak gitu ya. Depan, kanan, kiri, dan belakang. Seperti itu. Setelah kita mengenal apa itu prisma, model prisma, kemudian nama-nama dari bagian-bagian prisma ya. Sekarang kita akan
mengenal tentang jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma atau jaring-jaring bangun ruang adalah pembelahan suatu bangun sehingga jika digabungkan akan membentuk suatu bangun ruang. Jadi ini ada, Ibu punya prisma segitiga. Ketika prisma segitiga ini dibelah atau dibuka, nah, si selimutnya ini dibuka, maka akan membentuk seperti ini. Ya, sisi kanan dengan sisi kirinya itu dibuka. Jadi melebar ke samping ya. Jadi ini bentuknya menjadi sebuah jaring-jaring. Disebut jaring-jaring prisma segitiga. Begitu? Nah, coba perhatikan. Di sini segitiganya panjangnya adalah 4 cm, 5 cm, dan 3 cm. Maka di sini pun panjangnya sama, 4 cm, 5 cm, dan 3 cm. Kenapa di sini 4 cm? Karena panjang yang ini itu pasti akan sama dengan panjang yang sebelah sini. Nah, ini ya. Karena tadi ketika prismanya ditutup, maka sisi yang sebelah kiri itu akan menyatu dengan sisi yang ini. Gitu? Begitupun juga dengan yang sebelah kanan. Ketika prismanya ditutup, dia akan menyatu. Gitu? Bisa dibayangkan? Semoga bisa ya. Kemudian, setelah kita mengetahui jaring-jaring suatu bangun ruang, kita akan mencari tahu gimana sih caranya menghitung luas permukaan suatu prisma. Jadi, luas permukaan suatu prisma itu bisa kita hitung. Ibu tulis dulu di sini. Luas permukaan prisma. Itu ya. Luasnya bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua luas dari bangun yang ada. Bangun-bangun penyusunnya gitu ya. Di sini kita lihat ada segitiga. Segitiganya ada berapa? Ada 2. Yang atas dengan yang bawah. Tadi kan ada sisi atas dengan sisi bawah. Kemudian ada apa ini namanya? Persegi panjang. Sebelah kiri persegi panjang, sebelah tengah persegi panjang, yang kanan juga persegi panjang juga, gitu ya. Jadi kita harus menjumlahkan semua luas bangun yang ini untuk mendapatkan luas permukaan suatu prisma. Begitu? Kita akan mulai. Kita akan menamai dulu. Segitiganya akan kita namai dengan daerah pertama. Segitiga yang bawah juga akan kita namai dengan daerah pertama. Karena mereka sama ya. Nah, karena sama berarti disatukan saja. Itu ya, panjang dengan apa namanya? Tadi namanya adalah kongruen begitu. Kemudian daerah yang kedua. Nah, sebelah kiri kita namakan sebagai daerah yang kedua, yang tengah kita namakan sebagai daerah yang ketiga, yang kanan, paling kanan kita namakan sebagai daerah keempat. Kita tulis di sini, luas daerah 1. Kelihatan nggak? Atau pakai ini aja? Luas daerah 1. Luas daerah 1 itu berarti luas apa? Yang akan kita cari adalah luas segi 3. Gitu ya. Masih ingat luas segitiga itu apa? Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Begitu? Ini adalah rumus untuk mencari luas yang pertama, luas daerah yang pertama. Tapi coba kita perhatikan, di sini
Segitiganya ada berapa? Ada 2, yang atas dengan yang bawah. Maka di sini harus kita tulis 2. 2 ini menunjukkan apa? 2 ini menunjukkan 2 segitiga alas dengan atasnya. 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian luas daerah yang kedua, atau ini kita hitung dulu ya. Luas daerah pertama 2 dikali setengah, ini dalam kurung, alasnya yang mana? Coba kita perhatikan di sini. Ibu dekatkan. Di sini ada 3 cm, 4 cm dengan 5 cm, begitu ya. Ini membentuk sudut siku-siku. Nah, kira-kira alasnya yang mana? Sisi miringnya adalah ini. Kita anggap alasnya adalah yang panjangnya 3 kalau kita putar seperti ini. Nah, ketemu alasnya sebelah sini ya. Maka alasnya adalah 3 cm. Alasnya 3 dikali tingginya. Tingginya yang mana? Tingginya adalah 4 cm, begitu. Nah, kemudian kita kalikan dahulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 4 adalah 12. 12 dibagi 2 adalah 6. Itu ya. Maka luas daerah yang pertama sebesar 12 cm. Kemudian kita akan menghitung luas daerah 2. Luas daerah 2 membentuk apa? Luas persegi panjang, gitu. Luas persegi panjang, luasnya apa? Panjang dikali lebar. Panjangnya berapa dong? Panjangnya adalah ini. Nah, sepanjang ini ya. Karena luas daerah yang kedua, maka panjangnya adalah 4 cm. Maka 4 dikali lebarnya berapa? Lebarnya adalah yang ini. Sebesar 20. Maka luas daerah yang pertama adalah 80. Begitu? Kemudian luas daerah yang ketiga. Luas daerah ketiga itu sama, yaitu luas persegi panjang juga. Di sini berarti ada panjang kali lebar. Panjangnya adalah, kita lihat luas daerah yang ketiga. Ternyata panjangnya adalah 5 cm gitu ya. Berarti di sini kita tulis 5 dikali lebarnya pasti 20 gitu ya. Maka luasnya adalah 100. Kemudian luas daerah keempat, apa luasnya? Oh, ternyata sama juga. Luas persegi panjang. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah panjangnya. Panjangnya yang terakhir adalah 3 ya. 3 cm. Maka di sini kita tulis 3 dikali 20. Hasilnya adalah 60. Kemudian apa yang kita lakukan kalau sudah ketemu daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4?
Maka di sini kita tulis di sini ya. Luas permukaan prisma adalah luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua ditambah luas daerah ketiga ditambah luas daerah keempat, sama dengan luas daerah pertama adalah 12 ditambah 80 ditambah 100 ditambah 60. Hasilnya berapa? 140, 240, 252 cm pangkat 2. Jadi ketemulah luas permukaan prismanya adalah 252 cm persegi. Begitu? Kita sudah selesai membahas konsep dari luas permukaan prisma. Dengan tadi caranya mencari luas daerah pertama, luas daerah kedua, luas daerah ketiga, luas daerah keempat. Ini kalau prismanya itu alas dan atasnya bentuk segitiga. Tapi kalau prismanya segi empat yang tadi, maka dia mempunyai sisi tegaknya berapa? Bukan lagi 3 ya, tapi sisi tegaknya punya 4. Ada depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jadi nanti di sini sisi tegaknya akan bertambah 1 luas. Jadi ada persegi panjangnya ada 4 gitu ya. Tentu langkahnya akan lebih panjang. Coba kalau kalian bayangkan prismanya berbentuk segi 8. Bagaimana? Berarti kalian harus mencari luas sisi tegaknya sebanyak 8 kali gitu ya. Nah, itu akan lebih panjang lagi, akan makin banyak memakan waktu gitu ya. Oleh karena itu, di sini kita peroleh rumus prisma. Nah, dari konsep tadi kita peroleh rumus prisma. Rumusnya apa? 2 kali luas alas. Karena tadi prisma itu punya 2 bidang yang saling berhadapan, bidang alas dengan bidang atas. Jadi bangunnya sama, segitiganya bentuknya sama. Oleh karena itu ditulis 2 di sini begitu ya. 2 luas alas. Kalau prismanya segitiga berarti luas alasnya adalah luas alas segitiga, begitu. Kemudian ditambah keliling alas. Nah, jadi yang tadi kita hitung luas daerah kedua, luas daerah ketiga, luas daerah keempat, itu kita akan sama saja menghitung keliling alasnya. Kalau alasnya segitiga, berarti kelilingnya adalah keliling segitiga. Untuk mencari keliling bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 3 ditambah 5. Begitu? Kemudian dikali tinggi prisma. Tadi ketika kita mencari luas daerah kedua, luas daerah ketiga, dan luas daerah keempat, kita peroleh lebarnya. Nih, lebarnya ini ya selalu sama ya. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah 20. Nah, selalu sama. Ketika prismanya ditutup seperti ini gambarnya, itu kita akan memperoleh 20 itu sebagai apa? Bukan lagi lebar, tapi 20 itu sebagai tinggi dari prisma. Begitu ya. Makanya di sini ditulis sebagai tinggi prisma. Bisa dipahami? Jadi untuk mencari luas permukaan prisma, ini luas prisma, kita akan memperoleh 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma.
Kita ambil contoh yang prisma segitiga yang ini. Kita peroleh luas alasnya tadi. Luas alasnya adalah luas alas segitiga. Maka luas alas segitiganya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali alasnya tadi adalah 3 ya. 3 dikali tinggi alasnya adalah 4. Dikali 4 menghasilkan 6 ya. 6. Kemudian kita masukkan ke dalam luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma tadi 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Gitu. Nah. Jadi di sini kita peroleh 2 dikali luas alasnya berapa? Oh, luas alasnya adalah 6. Maka kita kali 6. Jangan lupa dalam kurung. Ditambah keliling alasnya adalah keliling alas segitiga. Keliling alasnya adalah 3 ditambah 4 ditambah 5. Begitu ya. Dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya tadi adalah 20 cm. Maka dikali 20. Nah, 2 dikali 6 berapa? 12. Ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Berapa? 12 ya. Maka di sini kita peroleh 12 dikali 20. Perlu kalian ingat, penjumlahan dengan perkalian harus didahulukan perkalian dulu. Maka di sini kita akan mendahulukan perkalian. 12 ditambah berapa ini? 12 dikali 20 adalah 240. Maka hasilnya adalah 252 cm pangkat 2. Nah, hasilnya sama ya. 252, yang ini yang pertama. Yang bawah juga 252. Tapi langkahnya tentu akan memakan waktu yang lebih sedikit dengan menggunakan rumus prisma. Begitu daripada cara yang pertama tadi lebih panjang ya. Cara yang kedua lebih singkat. Nah, jadi pertemuan akhir kita pada hari ini adalah kita memperoleh rumus dari luas permukaan prisma. Rumusnya apa? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Begitu ya. Nah, kalau misalnya prismanya diketahui prisma segi 4 atau misalnya ini persegi ya bentuknya, maka di sini luas alasnya bukan lagi luas alas segitiga, tapi nanti adalah luas alas dari persegi. Dan keliling alasnya juga harus mengikuti alasnya bentuknya apa. Kalau persegi ya cari keliling dari persegi. Kalau ternyata alasnya berbentuk layang-layang, berarti cari luas layang-layang dengan keliling dari layang-layang. Begitu ya. Jadi menyesuaikan alasnya. Semoga pertemuan pertama ini selama daring penjelasannya bisa kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.